Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu 4 Oktober 2025. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpuji namamu ya Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kami. Kami senantiasa bersyukur ya Tuhan untuk segala kasih pemeliharaan Tuhan yang terus nyata dalam kehidupan kami. Hari ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati kami agar boleh membaca, terlebih merenungkan firman Tuhan ini untuk menjadi suluh pedoman dalam langkah kehidupan kami. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita hari ini dari Injil Matius pasal 20 ayat yang ke-29 sampai 34. Injil Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34. Firman Tuhan. Yesus memulihkan penglihatan dua orang buta. Ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki kuperbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyentuh mata mereka. Seketika itu juga mereka dapat melihat, lalu mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Amin. Tema perenungan kita di hari ini, iman mengalahkan ketakutan. Dalam bahasa Toraja, kapatonganan untaloi kama takuran. Sebagai ciptaan, tentu kita sadar bahwa kita bukanlah manusia yang sempurna. Kita dipenuhi dengan keterbatasan dan kelemahan, dan kita membutuhkan orang lain untuk menolong kita. Hal ini jelas disampaikan oleh Allah ketika Allah menciptakan penolong bagi manusia. Dalam Kejadian 2 ayat 18, manusia diciptakan untuk hidup bersama dan saling menolong dalam setiap keperluan hidup. Namun di atas semua itu, pertolongan dari manusia pun tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu, kita membutuhkan Tuhan yang sempurna dalam pertolongannya. Hal yang sama yang dialami oleh kedua orang buta tersebut, di mana mereka sedang membutuhkan kesembuhan karena keterbatasan yang mereka alami. Mereka tahu bahwa mereka membutuhkan pertolongan dan hanya Yesus sajalah yang mampu menyembuhkan penglihatan mereka. Sekalipun mereka belum pernah menyaksikan secara langsung mujizat yang Yesus lakukan, hanya mendengarkan dari orang-orang yang lewat di sekitar mereka, tetapi dari berita yang mereka dengarkan itulah yang membuat mereka punya pengharapan dan keyakinan terhadap Yesus. Iman yang teguh mengalahkan teguran dari orang yang banyak pada saat itu. Semakin mereka ditegur, semakin keraslah mereka berseru. Kita pun sering mengalami pergumulan ketika diri kita ataupun orang lain tidak mampu untuk memulihkan keadaan. Kita hanya membutuhkan Allah dan pertolongannya. Mengapa harus Allah? Karena dialah yang lebih tahu tentang apa yang sedang kita alami dan pertolongan seperti apa yang sedang kita butuhkan. Allah hanya mau kita berseru dan menyampaikan semua itu dalam iman dan keyakinan yang teguh, tanpa keraguan dan ketakutan. Amin. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan, yang senantiasa selalu memeliharakan hidup dan kehidupan kami. Kami percaya ya Tuhan, bahwa hanya Tuhanlah yang senantiasa menolong dan memeliharakan kehidupan kami ini. Biarlah ya Tuhan, dalam menjalani kehidupan kami hari ini,
Engkau yang senantiasa bersama dengan kami, sehingga kami pun boleh melalui berbagai hal, berbagai kegiatan, terlebih tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan telah lambankan kepada setiap kami. Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang akan memampukan kami sepanjang hari ini. Inilah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.